Baik, selamat pagi buat siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Depok. Eee, Bapak hari ini menambahkan materi untuk kelanjutan dari materi seni budaya, yaitu seni rupa. Judulnya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum melangkah ke step berikutnya, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar untuk menggambar flora, fauna, dan benda. Yang pertama itu adalah kamu harus memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, tentunya kamu diharapkan dapat menggambar flora, fauna, dan alam benda. Demikian juga dengan peta konsepnya, seperti kamu lihat di sini. Ya, kita menggambar alam benda. Kemudian hal apa yang perlu diketahui, yaitu bagaimana kita mengenal objeknya dulu, setelah itu komposisi dan tekniknya. Dan di situ diharapkan kita mengerti ya arti dari menggambar itu sendiri, unsur dan prinsip dalam menggambar. Pengertian menggambar sendiri adalah sebuah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi dengan menggunakan imajinasi dan perasaan melalui alat gambar seperti pensil, ballpoint, krayon, dan alat lain yang dapat digunakan untuk menulis. Kemudian lanjut dengan teknik dalam menggambar. Teknik menggambar itu ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kamu harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nanti akan dijelaskan ya secara lebih detail. Kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek yang digambar. Yang ketiga, membuat sketsa gambar yang dimulai dengan menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan gelap terang baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang terakhir, memberikan kesan untuk latar belakang. Lanjut, untuk objek yang akan kita gambar. Objek yang akan kita gambar itu ada beberapa. Yang pertama adalah alam flora atau tumbuhan. Cara menggambarnya, jelas kamu harus juga mengetahui dulu berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Selain jenis dan bentuknya beragam, flora juga dapat digunakan seperti contoh kita berkonsentrasi pada daunnya saja, pada buahnya saja, atau buahnya saja. Itu bagian-bagian dari flora. Namun, bisa juga digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Ya, contoh seperti ini, kita akan coba perhatikan langkah-langkah menggambar bunga. Nah, pertama itu kamu membuat lingkaran dalam bentuk pola bunga, kemudian dilanjutkan dengan gambar kelopak bunga sesuai dengan bentuk aslinya, dan yang terakhir kita memberi warna pada hasil gambar bunga. Kemudian yang kedua adalah contoh buah ya. Pertama, gambarlah objek secara garis besar. Yang kedua, gambar kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Dan yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang betul dengan kelopak tadi. Dan yang terakhir, berilah arsiran. Itu maksudnya adalah untuk yang bunga tadi ya. Ini yang di atas. Oke. Dia maksudnya. Kemudian diberi arsiran. Ada gambar gelap terangnya supaya berkesan lebih hidup. Yang kedua, objek yang digambar adalah alam fauna atau hewan. Teknik menggambar fauna itu kita bisa menggunakan berbagai jenis objek seperti hewan burung, angsa, kelinci, dan sebagainya. Ini contohnya. Misalnya kita akan menggambar burung nih. Kamu lihat ya, untuk menggambar itu perlu ketelitian kita, objek-objek dari masing-masing, dari bagian-bagian dari hewan tersebut. Misalnya bagian badannya, kepala, kakinya, dan segala macamnya. Nah, ini urutannya, bentuk gambarnya, bentuk badan dasarnya ya, kemudian dibuat kerucut untuk lehernya,
kepala, dan ekor. Setelah itu dibuat arsiran dan warna pada gambar itik. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, objeknya adalah alam benda. Ya, kita menggambar ini bisa beberapa objek. Yang pertama, benda buatan manusia ya, seperti piring, kendi, ember, atau lemari, apapun yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, itu benda-benda yang ada di alam. Yang bisa di alam itu apa? Sepertinya awan, batu, air, dan sebagainya macamnya. Nah, kemudian perlu perhatikan juga dalam membuat gambar itu kita harus memperhatikan proporsi bentuk benda yang digambar. Seperti tadi peta konsep tadi ya, komposisinya, bagaimana cahaya itu menyinari objek gambar, dan di manakah jatuhnya bayangan. Kemudian gunakan arsiran atau warna yang membentuk kesan sebagai bentuk benda yang terlihat 3 dimensi. Kemudian gunakan latar belakang atau background. Itu perhatikan pada gambar berikut. Ini gambar sebuah benda alam benda. Ada cangkir dengan tatakannya ya. Kamu buat dulu bentuk silinder dan oval. Kemudian bentuklah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring ya. Kemudian ditambahkan kesan-kesan warna atau arsiran untuk terlihat dia lebih terkesan 3 dimensi. Ya, bisa ditambahkan juga dengan menggunakan latar belakang atau background. Jadi dia tidak terlihat mengambang. Nah, untuk komposisi, proporsi, dan keseimbangan dalam menggambar. Lanjutan yang di atas tadi. Ya, komposisi yang diperlukan, yang perlu kita ketahui pengertiannya adalah susunan atau letak objek gambar yang menyatu. Jadi kita perhatikan ada beberapa komposisi dalam menggambar. Yang pertama itu simetris. Artinya objek ini bagian kanan atau kirinya dia sama atau mirip dengan objek bagian kiri dalam gambarnya. Jadi seimbang. Itu namanya simetris. Kalau yang kedua komposisi asimetris, dia objek kanan dan kirinya tidak sama. Jadi tidak menunjukkan keseimbangan. Kemudian bisa ditambahkan kesan-kesan yang lebih berat daripada benda lain, sehingga benda yang satu dengan yang lain tidak sama. Ini contohnya. Ya, dia tidak seimbang, asimetris. Kanan kirinya tidak sama. Oke. Kemudian berikutnya kita belajar hal yang berikutnya itu proporsi. Proporsi ini adalah perbandingan antara bagian satu dengan bagian lain secara menyeluruh. Maksudnya apa ini? Ya, kita bandingkan dulu proporsi, misalkan seperti ini. Di depan kamu ada ada teko dengan cangkirnya. Sebagai perbandingan, ketika kamu gambar itu berhadapan depan kamu persis dua-duanya di jarak yang sama. Tidak mungkin lebih besar cangkirnya daripada tekonya. Itu dikatakan proporsi. Jadi yang benar adalah lebih besar tekonya daripada cangkirnya. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan ini diarahkan adalah untuk memberikan kesan yang didapat dari susunan, sehingga ketika diatur, dia terlihat daya tarik yang sama pada tiap sisi susunannya. Itu tadi hampir sama dengan yang simetris tadi ya. Cuman ini gimana kita menyusun dia menjadi suatu daya tarik yang seimbang antara bagian setiap sisi susunannya. Yang kemudian kita perlu juga mempersiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Alat dan bahan yang diperlukan tentunya ada beberapa media ya. Pertama itu media kering. Ini dia biasanya hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang gampang, misalnya pensil ya, kemudian crayon, spidol ya, fonte. Pen ini kan benda-benda yang kering, artinya dia tidak bentuk cairan, tapi dia bisa untuk digunakan sebagai peralatan dalam menggambar. Dan jenis-jenis pensil pun macam-macam di sini. Ya, kamu perhatikan di situ ya. Ada 2B, 3B, 4B, 5B, dan B. Semua punya karakter masing-masing. Ya, biasanya untuk yang HB itu
tidak terlalu terang, jadi cocok untuk merancang sketsa awal gitu ya pada penyempurnaan gambar. Kemudian kalau yang karakter jenis B biasanya sifatnya lunak, lebih pekat sehingga cocok untuk teknik blok atau arsir atau dusel ya. Kemudian saya juga bisa menggunakan media kering lainnya yaitu krayon. Kamu sudah kenal krayon pastinya ya. Bisa untuk menggunakan gambar-gambar yang gradasi itu biasanya kalau krayon. Kemudian bisa menggunakan spidol ya untuk biasanya ngeblok-blok bagian pinggirnya. Kemudian ada juga jenis lain seperti konte ya. Dia bisa untuk membuat gradasi juga sehingga lebih terlihat teksturnya halus, dan terakhir bisa menggunakan drawing pen yang biasa digunakan untuk teknik arsir dan blok. Yang kedua, kita menggunakan media basah. Media basah ini tentunya bisa ditaruh di benda-benda yang untuk benda-benda basah seperti tup, botol, atau kaleng. Medianya antara lain berupa cat air, kita sudah sama-sama tahu ya, itu berupa campuran air atau tanpa air juga bisa. Yang kedua, cat poster. Biasanya ini warnanya lebih pekat ya, lebih bagus banget untuk kita membuat poster biasanya. Kemudian yang berikut adalah tinta bak, ini tinta yang terbiasa buat cap-cap gitu ya. Kemudian cat minyak atau akrilik, ini yang sering juga dipakai untuk menggunakan media basah dalam menggambar. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk tugas-tugas yang lain akan saya sampaikan di WA Group dan grup Google Classroom. Tentunya harapan saya media pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah kalian masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di media pembelajaran berikutnya. Terima kasih.